Raka menatap lekat-lekat gerbang rumah tua yang kini menjadi warisan neneknya. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota, akhirnya dia kembali ke desa kecil yang selama ini hanya terdengar dari cerita orang-orang tua. Suara jangkrik dan aroma tanah basah menyambutnya. Tapi ada sesuatu yang membuat udara terasa berbeda, berat. Desa itu tampak sunyi, lebih dari yang ia bayangkan. Rumah-rumah berderet rapi dengan atap genteng merah, namun tak satu pun yang menampakkan kehidupan. Di kejauhan terlihat bayang-bayang beberapa orang tua yang menatapnya dengan pandangan waspada. Raka menyalakan senter dan mulai melangkah memasuki pekarangan rumah. Debu menempel di pintu kayu tua yang berderit ketika dibuka. Di dalam rumah, bau apek dan kayu lapuk menguar. Dia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Saat duduk di ruang tamu, Raka teringat pesan dari pamannya yang bilang, jangan sentuh apa-apa di rumah itu, terutama punden tua di belakang desa. Desa ini punya banyak rahasia, nak. Raka hanya tersenyum getir, menganggap itu cuma omongan orang desa yang suka berlebihan. Tapi malam itu saat angin malam berembus dingin, dia mendengar suara samar dari arah punden, sebuah bangunan batu tua yang ditumbuhi lumut dan tertutup kabut tipis. Esoknya, Raka berjalan ke desa untuk mencari tahu lebih banyak. Warga desa menyambutnya dengan sikap dingin dan tatapan penuh curiga. Di warung kecil, seorang perempuan tua dengan wajah penuh keriput duduk sendiri, memandangnya dengan mata yang seolah tahu sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Jangan pergi ke punden itu, nak, katanya pelan. Di sana ada yang tidak bisa dijelaskan manusia biasa. Raka mengangguk, tapi rasa penasaran malah makin tumbuh. Apa sebenarnya rahasia punden tua itu? Dan mengapa penduduk desa begitu takut membicarakannya? Malam berikutnya, suara-suara aneh kembali terdengar. Bisikan-bisikan yang membuat bulu kuduk merinding dan bayangan-bayangan yang bergerak di balik pepohonan. Raka tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan desa kecil ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Raka mencoba berbicara dengan beberapa warga desa, berharap mendapat cerita lebih jelas tentang punden tua yang membuatnya penasaran. Namun, semua hanya menjawab dengan kalimat singkat dan pandangan menghindar. Di warung kecil itu, seorang lelaki parubaya duduk bersama beberapa pemuda, berbicara pelan-pelan. Tapi ketika melihat Raka, mereka langsung menghentikan pembicaraan dan berpaling. Raka merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Saat ia berjalan meninggalkan warung, ia mendengar percakapan yang terputus-putus. Jangan sampai rahasia itu terbongkar. Punden itu milik keluarga Pak Dirman. Raka mengenal nama itu. Pak Dirman adalah kepala desa, sekaligus pemilik salah satu lahan terbesar dekat punden. Malam harinya, Raka kembali ke rumah dan duduk termenung memikirkan apa yang didengarnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan halus di jendela. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Raka mengambil senter dan memutuskan untuk menyelidiki sekitar rumah. Saat ia berjalan ke arah punden, tiba-tiba suara bisikan terdengar jelas, seolah dari balik kabut. Jangan kau ganggu kami. Jantung Raka berdegup kencang. Ia hampir berbalik, tapi sesuatu memaksanya untuk terus maju. Di depan punden,
ia menemukan sebuah tanda ukiran tua yang hampir terhapus. Terlihat lambang aneh yang tidak ia mengerti. Di bawahnya tertulis nama-nama yang sudah lama hilang dari ingatan desa. Keesokan harinya, Raka bertemu dengan perempuan tua yang kemarin ia temui. Kali ini ia memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya rahasia punden itu, Bu?" Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Punden itu adalah tempat perjanjian antara dua keluarga besar desa dulu. Tapi perjanjian itu berakhir dengan pengkhianatan dan darah. Sejak saat itu, punden menjadi tempat yang dikutuk. Pengkhianatan, darah, apa maksudnya? Tanya Raka dengan suara gemetar. Dulu ada ritual yang dilakukan untuk menjaga kedamaian desa. Tapi salah satu pihak mengingkari janji dan melakukan hal terlarang. Sejak itu kutukan menimpa desa dan siapa saja yang membuka rahasia itu akan mendapat akibat. Raka terdiam, mulai mengerti bahwa rahasia desa jauh lebih kelam daripada yang pernah dibayangkan. Hari-hari berlalu dan rasa penasaran Raka semakin dalam. Ia tak bisa berhenti memikirkan perjanjian yang berujung pengkhianatan dan darah itu. Ia mulai mencari dokumen-dokumen tua di rumah neneknya yang mungkin bisa menjelaskan. Di balik tumpukan debu dan kertas usang, Raka menemukan sebuah buku harian tua yang hampir roboh. Buku itu milik kakeknya, yang dulunya adalah salah satu saksi perjanjian antara dua keluarga besar desa. Dengan hati-hati, ia membuka halaman demi halaman, membaca kisah yang tertulis dengan tinta pudar. Ternyata, perjanjian itu dibuat untuk menjaga agar dua keluarga yang saling bersaing tidak saling membunuh demi kedamaian desa. Namun, di tengah perjanjian, ada pihak yang melakukan pengorbanan manusia secara diam-diam untuk mendapatkan kekuatan agar bisa menang dalam persaingan. Pengorbanan itu dilakukan di punden tua, di malam bulan purnama. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri ketika membaca bagian itu. Lebih mengejutkan, kakeknya menulis bahwa ia pernah melihat sosok gelap yang menjaga punden. Sosok yang tak pernah bisa dijelaskan manusia. Suara ketukan di pintu mengagetkannya. Saat membuka pintu, hanya ada angin malam yang dingin berhembus. Tapi di halaman rumah, ia menemukan sebuah bunga melati putih yang tak pernah tumbuh di desa itu. Keesokan harinya, Raka kembali ke desa dengan buku harian itu. Ia berusaha bertanya pada tetua desa, tapi mereka semakin tertutup dan bahkan mengancamnya agar tidak menggali lebih dalam. Malam itu, mimpi buruk menghantui Raka. Ia melihat pengorbanan manusia, sosok-sosok gelap, dan punden yang berlumuran darah. Saat terbangun, ia sadar bahwa sesuatu sedang memburunya, dan waktu untuk menemukan kebenaran semakin menipis. Malam itu, bulan purnama menggantung tinggi di langit desa. Raka merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Ia tahu malam ini adalah waktu yang disebut dalam buku harian, malam ritual yang mengerikan di punden. Dengan tekad kuat, Raka menyelinap keluar rumah dan berjalan menuju punden. Di sepanjang jalan, suara-suara bisikan halus terdengar mengelilinginya, seperti suara dari masa lalu yang menuntut keadilan. Saat tiba di punden, ia melihat bayangan beberapa orang mengenakan jubah hitam sedang berkumpul mengelilingi api unggun. Suara mantra terdengar lirih, tapi penuh ancaman. Tiba-tiba, sosok tinggi dengan wajah tersembunyi muncul dari kegelapan. Mata Raka terpaku saat melihat sosok itu memegang benda tajam yang berkilau di bawah cahaya api. Suasana menjadi mencekam saat sosok itu mulai melafalkan doa-doa yang tidak dimengerti Raka. Ia merasakan energi gelap yang kuat menyelimuti tempat itu, membuat udara seolah membeku. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam
melayang di atas api unggun, membentuk sosok menyeramkan yang seakan hidup dari mimpi terburuk Raka. Raka ingin lari, tapi kakinya terpaku. Sosok itu menatap tajam ke arahnya, seolah mengenalinya. Dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, sosok itu berkata, "Kau tak seharusnya ada di sini." Konfrontasi singkat terjadi saat beberapa orang jubah hitam melihat Raka dan berlari mendekat. Dengan cepat, ia berlari meninggalkan punden, membawa rahasia kelam yang belum selesai. Raka berlari tanpa henti hingga kembali ke rumah tua neneknya. Napasnya tersengal, pikirannya kacau. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar mimpi buruk, itu nyata. Ritual itu, makhluk itu, dan sosok-sosok berjubah hitam, semuanya nyata. Saat pagi datang, langit tampak muram, seakan matahari enggan menyinari desa larangan. Raka tahu, ia tak bisa diam. Ia membuka kembali buku harian kakeknya, membaca halaman terakhir yang dulu terlewat. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah tahu. Punden itu bukan sekadar tempat suci, itu penjara. Dulu keluarga kita ikut menyegel roh itu demi menebus kesalahan besar. Tapi segel itu hanya bisa bertahan 3 generasi. Raka terdiam. Dia adalah generasi ketiga. Tiba-tiba tanah di belakang rumah bergetar pelan. Raka mengikuti suara itu dan menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di balik gudang tua. Tangga kayu menurun gelap dan berdiri setiap diinjak. Di ujungnya ada ukiran batu kuno, lambang yang sama seperti di punden. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin retak besar dengan tulisan kuno di sekelilingnya. Saat Raka mendekat, bayangannya di cermin mulai berubah. Wajahnya memudar, digantikan oleh sosok pria tua dengan mata kosong dan mulut menganga, berbisik, "Waktumu habis." Raka tersentak dan mundur, tapi terlambat. Ruangan itu mulai bergetar, dan dari balik cermin muncul kabut gelap yang perlahan membentuk sosok yang pernah ia lihat di punden. Sosok itu kini menatapnya dalam-dalam, lalu berbicara tanpa membuka mulut. "Keturunan pengkhianat, kau adalah penutup tapi juga pembuka." Dinding ruangan mulai retak, cermin pecah dan sosok itu menghilang, masuk ke dalam tubuh Raka. Beberapa minggu kemudian, desa larangan terlihat seperti biasa. Tenang, sunyi, seperti tak terjadi apa-apa. Rumah tua Raka kini kosong. Orang-orang bilang dia sudah pergi dari desa. Tapi malam-malam tertentu, penduduk sering melihat sosok pria muda berdiri di depan punden, memandangi kabut yang tak pernah pergi. Matanya kosong, mulutnya terkunci, dan di tangannya selalu tergenggam bunga melati putih.